Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Profesor E. Aminuddin Aziz MA PhD. Yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Juri beserta Panitia Lomba Pidato Pengutamaan Bahasa Negara. Serta yang saya banggakan, seluruh peserta Lomba Pidato dan masyarakat Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta sahabat. Perkenalkan, saya Rania Ninanta Marito Harahap, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, akan menyampaikan pidato berjudul Upaya agar bahasa Indonesia mendunia menjadi bahasa internasional. Rekan-rekan yang saya banggakan, tahukah Anda bahwa bahasa Indonesia telah disahkan menjadi bahasa resmi Sidang Umum UNESCO pada 20 November 2023 silam? Ya, benar sekali. Bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa ke-10 Sidang Umum UNESCO. Melansir dari situs Kemendikbud, hal ini bermula ketika pemerintah Republik Indonesia mengusulkan agar bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi pada Sidang Umum UNESCO. Hal ini merupakan implementasi dari Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, yang tertulis bahwa pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Hal ini merupakan upaya de jure agar bahasa Indonesia diakui secara resmi oleh lembaga internasional. Setelah sebelumnya telah dilakukan upaya de facto, pemerintah membangun kantong-kantong penutur asing bahasa Indonesia di 52 negara. Rekan-rekan sangat membanggakan sekali, bukan? Bahasa Indonesia, bahasa yang sehari-hari kita gunakan dalam kehidupan, kini telah diakui di pentas dunia melalui Sidang Umum UNESCO. Tentunya hal ini merupakan upaya penginternasionalisasian bahasa Indonesia dan dapat mendatangkan berbagai manfaat serta peluang bagi bangsa Indonesia. Pertama, meningkatkan posisi dan prestis bahasa Indonesia di kancah internasional. Melansir dari situs Badan Bahasa, pengakuan UNESCO mengukuhkan posisi bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa penting di dunia. Lalu manfaat yang kedua, bahasa Indonesia sebagai representasi kebudayaan Indonesia. Bahasa Indonesia dapat menjadi jalan untuk memperkenalkan keberagaman kebudayaan di Indonesia. Lalu yang ketiga, upaya penginternasionalisasian bahasa Indonesia dapat membuka peluang bagi generasi muda untuk berkarir di dunia internasional menggunakan bahasa Indonesia. Lalu manfaat yang keempat, yaitu dapat meningkatkan minat masyarakat asing untuk mempelajari bahasa Indonesia. Akan tetapi, tentunya upaya penginternasionalisasian bahasa Indonesia memiliki berbagai tantangan. Pertama, persaingan dengan bahasa internasional lainnya. Oleh karena itu diperlukan adanya pengembangan bahasa Indonesia seperti pengembangan terminologi, khususnya bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu yang kedua, arus globalisasi yang menyebabkan sikap negatif masyarakat Indonesia terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Misalnya saja, mengutamakan bahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia. Seperti lebih memilih penggunaan kata meeting dibandingkan rapat, atau dengan mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Rekan-rekan, oleh karena itu, pemerintah telah melakukan upaya penginternasionalisasian bahasa Indonesia. Kita juga harus melakukan upaya penginternasionalisasian bahasa Indonesia, dimulai dari diri sendiri, yakni dengan sikap bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya di ruang publik.
Lalu, sebagai mahasiswa kita juga bisa mendunia bersama bahasa Indonesia, yaitu dengan mempelajari dan mengutamakan pemakaian bahasa Indonesia. Atau bisa juga dengan menyelenggarakan kegiatan pertunjukan budaya atau seni di kampus yang mengundang mahasiswa internasional. Tentunya, sikap kebanggaan dan kesetiaan terhadap bahasa Indonesia menjadi kunci bagi kita untuk melakukan upaya internasionalisasi bahasa Indonesia dimulai dari diri sendiri dan saat ini. Tentunya, diresmikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa di Sidang Umum UNESCO merupakan peristiwa bersejarah bagi kita. Bahasa Indonesia bukan hanya identitas bangsa, melainkan pintu gerbang bagi kita untuk menuju dunia yang lebih luas. Oleh karena itu saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia, mari mengutamakan pemakaian bahasa Indonesia dimulai dari diri sendiri, khususnya di ruang publik. Mari lebih mengutamakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa asing. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekali lagi saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mengutamakan bahasa Indonesia sebagai upaya internasionalisasi bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.